Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita semua akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati. Bila apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-33 di bawah perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana Kristus menyatakan kasihnya terhadap jemaatnya. Lalu Paulus menggambarkannya melalui analogi dasar bagi kita, yakni hubungan berumah tangga atau hubungan suami dan istri. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa ini firman sudah tidak asing lagi bagi kita dalam hal perenungan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Tetapi bagaimana kalau kita melihat satu sisi yang cukup menarik, yakni tentang disabilitas rohani yang mau kita tilik di dalam ini firman. Disabilitas rohani atau keterbatasan rohani atau keterbatasan pemahaman tentang rohani, tentang firman Allah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa Paulus memang menggambarkan kita sebagai jemaat dan Yesus Kristus adalah kepala. Sebagai kepala, ya turut
memberkati, turut menjaga, melindungi, merawat kita dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan sebagai jemaat kita turut dan taat dan tunduk terhadap segala sesuatu yang menjadi perintah Allah. Lalu apa yang mau ketong tilik tentang disabilitas rohani atau ketidakpemahaman kita tentang firman Allah? Saya mencoba membaca beberapa tafsiran dan mencoba menilik baik-baik berulang-ulang tentang firman ini. Saya menemukan di ayat 27. Di situ dikatakan supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu. Kalau kita ngomong tentang keterbatasan atau disabilitas, kita selalu berkaitan dengan orang-orang yang tentang fisik, dari dia punya mulut, dia tidak bisa bicara, dari dia punya telinga tidak bisa mendengar, dari dia punya tubuh yang tidak bisa digerakkan sendiri, dan berbagai keterbelakangan atau keterbatasan fisik lainnya. Lalu kalau bicara tentang disabilitas rohani, berarti kita mau bicara tentang bagaimana setiap kita sebagai jemaat yang cacat dalam pemahaman akan firman Allah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita sudah sering baca ini firman, sudah sangat sering, saya yakin. Apalagi kalau bapak saudara semua pernah menjadi bapak mama saksi, pernah jadi orang tua dalam pernikahan, di peminangan, dan acara keluarga lainnya tentang keluarga, itu sudah sangat sering kita bahas. Tetapi kalau kita ngomong tentang cacat rohani atau keterbatasan rohani, tentu masih sulit kita gambarkan. Kenapa? Karena kalau ngomong tentang kejujuran, kecacatan kita adalah sesuatu yang sulit. Sangat-sangat sulit untuk digambarkan sendiri. Kita kan selalu melihat apa yang ada di depan kita, yakni itu ada di orang lain, yang selalu ada di ketok kita. Kita akan pernah bercermin tentang bagaimana kita sendiri. Tetapi Tuhan hadir sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala jemaatnya, memberikan ketemu kasih untuk dapat mengerti, untuk dapat bisa memahami apa yang menjadi firman Allah setiap harinya. Makanya di akhir dari pembacaan ini, di ayatnya yang ke-32, di situ dikatakan rahasia ini besar. Jadi ini rahasia ini sangat besar, tentang pemahaman yang diberikan Allah melalui kasihnya bagi jemaat. Besar kenapa? Karena Allah menuntut kita semua tidak bercacat, tidak bercela, benar-benar menyatakan, benar-benar mewujudkan kasih Allah, menampakkan kasih Allah di dalam rumahnya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini sangat-sangat baik bagi kita, karena kita selalu memikirkan bagaimana kita punya rumah tangga, bagaimana dalam rumah tangga mengatur segala sesuatunya. Tapi kita sering melupakan bahwa dasar dari rumah tangga itu adalah Allah, kasih Allah. Analogi yang diberikan oleh Paulus sangat baik, yang menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau suami taat kepada istri taat kepada suami, dan suami mengasihi istrinya, seharusnya sama pula kita melakukannya kepada Allah. Karena Allah telah memberikan kasih-Nya yang tidak pernah kekurangan, yang tidak pernah berkebutuhan lain selain daripada Allah. Walaupun sering kita menganggap bahwa kurang, kita sering menganggap bahwa tidak cukup dan sebagainya, tetapi Allah selalu memberikan kita kecukupan, hikmat dan kasih untuk mengerti apa yang Allah percayakan dalam kehidupan kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan suami istri adalah hubungan Allah dengan jemaatnya. Hubungan suami istri yang terjalin baik harusnya
sama seperti hubungan Allah dengan jemaatnya. Agar apa? Agar nantinya ketika kita ada di dalam rumah Allah, kita bersama-sama dengan Allah, atau sebentar, atau besok, atau hari ini, atau detik ini kita Anda bersama-sama dengan Allah, kita tampak menampilkan atau menjadi tanpa ada keterbatasan rohani. Kita benar-benar paham betul bahwa Allah memberikan kita kasih dan Allah memberikan kita hikmat untuk mengerti dan tunduk segala perintahnya. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat atas segala sesuatu yang telah dilakukan. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan untuk kita tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendoakan pribadi lepas pribadi kami, pergumulan kami masing-masing. Kami memohon di dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Biar apa yang kami kerjakan, apa yang kami gumulkan, rumah tangga kami, segala sesuatu yang menjadi kekurangan kami, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan boleh jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Selepas ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan memberkati, biarlah segala sesuatu yang menjadi aktivitas kami Tuhan, semuanya itu menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kami, serta membawa harum bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam, Bapak, Mama, Saudara semua, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.